Allah tidak pernah mencela rezeki, Pak. Makanya sampai Allah menyampaikan wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Tuh perkataan Allah itu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, penuh kenikmatan di dalamnya, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itu loh rezeki yang terbaik yang Allah kasihkan buat kamu itu. Di situ kita memahami, tolong ya dibedakan antara dunia dengan rezeki, karena sesungguhnya antara kedua perkara itu tuh beda banget. Kalau kita tidak ngerti, kita akan kemudian tertipu kembali dengan dunia dan dunia. Kalau kita tidak bisa membedakan apa itu dunia dan tidak bisa membedakan apa itu rezeki. Dunia itu Pak, apa yang kita pakai, apa yang kita makan tadi, yang kemudian makan sego jinggo, itu dunia. Apa yang kita pakai hari ini, saya pakai ini dunia saya. Dan tempat tinggal kita itu dunia kita, itu dunia. Di mana sifatnya dunia itu apa? Available-nya itu hanya ketika sampai kita mati. Bahkan sebelum mati aja sudah tidak bisa lagi. Ketika sakratul maut itu sudah tidak ada harganya. Kalau sudah mati apalagi, sakratul maut aja sudah tidak ada harganya kok. Ada nggak orang yang sakratul maut itu ibu kita gitu, Bu, ini Bu saya bawa batangan emas 3 Bu, bangun sebentar Bu. Dia akan tertarik, dia bangun. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakaratul maut. Itu dunia. Hanya sifatnya kita nikmatin sementara waktu available-nya. Kemudian kapan? Ketika sehat, itu kemudian terasa nikmatnya. Wong sakit aja sudah mulai berkurang kok. Ya, kita kemudian ketika sakit menikmati nasi goreng aja tidak mampu, sudah mulai kehilangan itu. Itu dunia. Tempatnya hanya terbatas saja. Beda dengan rezeki. Kalau rezeki itu enggak, rezeki itu sesuatu yang sifatnya panjang banget, itu namanya rezeki. Makanya kemudian cakupan rezeki itu jauh lebih luas daripada cakupan dunia. Itu cakupan rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia. Makanya sampai Nabi Musa saja, lihat Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah itu apa? Yaitu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kefahaman. Yang diminta oleh Nabi Musa rezeki, tapi bukan rezeki biasa, bukan rezeki dinar, bukan rezeki dirham. Yang diminta oleh Nabi Musa itu apa? Rezeki kefahaman. Kenapa kok kayak gitu? Ya itulah yang terjadi. Kenapa? Rezeki itu cakupannya luas. Makanya rezeki itu bermanfaat sampai kita di alam kubur, masih bermanfaat. Ketika kita sampai kemudian ke padang mahsyar, itu masih bermanfaat. Kenapa? Itu rezeki. Itu rezeki. Orang kafir diberikan dunia, tapi tidak diberikan rezeki. Tapi orang mukmin ada yang dikasih oleh Allah. Tapi orang muslim ada yang dikasih Allah dunia, tak ada dikasih rezeki. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia diberikan dunia dan diberikan rezeki oleh Allah. Antum dan saya diberikan kemudahan ibadah, itu rezeki, Pak. Kenapa? Ibadah ini nanti kita bawa ketika kita di alam kubur dan di padang mahsyar. Masih kemudian kita lihat itu, masih kita lihat. Kita diberikan kemampuan sedekah mengalahkan sifat bakhil yang kita miliki. Padahal sifat bakhil itu karakternya manusia, setiap orang itu punya sifat bakhil. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan mengalahkan bakhil kita sampai merogoh kantong, kemudian kita sedekah, itu namanya rezeki. Anak-anak kita, Pak, kalau anak-anak kita solih, itu rezeki. Kalau anak-anak kita ganteng, itu dunia. Kenapa? Kalau anak kita cuma ganteng dan cantik, bapak dan saya membanggakan anak itu nanti ketika kita masih hidup di dunia. Tapi nanti ketika mati, sudah tidak membanggakan anak lagi. Bentar mungkar. Kenapa? Anak saya ganteng, tidak peduli mungkar nakir. Kenapa? Itu dunia. Tapi kalau anak kita solih, Pak, Masya Allah, anak kita solih itu adalah rezeki. Makanya pernah saya sampaikan nggak di sini dulu, ketika saya mengatakan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, anak yang solih itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan mereka itu akan menunggu di depan pintu surga. Makanya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, ada anak-anak yang mereka itu dimudahkan oleh Allah hisabnya, kemudian dia masuk surga tinggal selangkah. Kok berhenti dia di depan pintu surga? Allah menyampaikan kan, udkhulul jannata, mbok masuk kamu ke surga itu loh.
Lalu kemudian anak-anaknya ngomong apa? Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat orang tua kami dulu. Allah ulang lagi, udkhulul jannata. Kalian tuh masuk surga, sudah selesai hisabnya. Kembali anak-anak itu ngomong apa? Lan nadkhulal jannata. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai ibu dan bapaknya. Imam ibu bapaknya di mana Ustaz? Di belakang, masih dihisab karena banyaknya dosa dan maksiat. Lalu kemudian apa? Allah memberikan syafaat kepada anak-anak itu di depan pintu surga. Allah memberikan izin. Anak itu setelah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, tidak ada yang mereka berikan kecuali ke orang tua mereka yang sedang dihisab di belakang. Padahal Allah menyampaikan apa? Mali arohum. Kenapa dengan orang tuamu? Innahum muhbantin. Dia masih dihisab panjang itu. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya kemudian akhirnya diringankan hisabnya, dimudahkan hitungannya, dihapuskan dosa-dosanya karena mendapatkan syafaat. Dikumpulkanlah kemudian dengan anak-anak mereka yang nunggu mereka di depan pintu surga, menggenggam tangan bareng-bareng. Allah menyampaikan udkhulul jannata antum wa abaukum. Tuh orang tuamu tuh, sekarang bareng-bareng masuk surga. Akhirnya bareng-bareng masuk ke dalam surga. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Itu rezeki. Makanya kalau anak kita putih, tinggi, itu dunia. Tapi putih dan tinggi bisa jadi rezeki, bisa kalau mereka solih. Kalau mereka solih. Anak kita dikejar-kejar banyak perempuan, itu dunia. Dikejar-kejar banyak laki-laki, itu dunia. Tapi kalau anak kita selain dikejar-kejar, dia soleh, dia taat sama Allah, itu namanya rezeki, Pak. Dan sesungguhnya mereka itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Dan itu namanya rezeki itu. Makanya Masya Allah, kita ketika beriman sama Allah itu, dalam kehidupan itu, mungkin kadang-kadang kita luput dari dunia, tapi kita pasti mendapatkan rezeki ketika kita ngikutin aturan Allah. Siapapun yang berjalan on the track, dia berjalan di atas tracknya Allah, dia itu pasti dapat rezeki. Mungkin dia luput dari dunia, tapi pasti dapat rezeki. Bapak kehilangan proyek, mungkin kehilangan dunia, tapi Bapak dapat rezeki apa? Mungkin dunia itu tidak cocok buat Bapak, Allah hindarkan itu, dan akhirnya Bapak selamat akhiratnya. Itu rezeki. Selama kita mampu untuk menyikapi setiap apa yang luput dari kehidupan kita. Ya, Bapak diberikan sabar, itu rezeki. Kenapa? Kita jangan melulu nyari dunia, tapi yang paling penting nyari rezeki. Rezeki apa itu? Karena rezeki itulah yang kemudian menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Teman-teman yang kemudian kita ini, teman-teman yang hanya ngingatin dunia, itu dunia. Tapi teman-teman yang ngingatin akhirat kayak gini, ini rezeki, Pak. Kenapa? Sesungguhnya teman yang solih mampu memberikan syafaat kepada temannya yang solih. Saling mencari nggak teman-teman itu? Saling mencari nanti. Aina haula yusalluna ma'ana. Mana ya Allah teman-teman kami, ya Allah yang dulunya sholat sama kami, yang dulunya puasa sama kami itu. Teman-teman yang kumpul dalam perkara-perkara ibadah itu saling mencari di akhirat. Tidak ada yang ngomong, ya Allah mana teman-teman kami yang dulunya mancing sama kami. Tidak ada. Yang gowes sama kami, apalagi tidak ada itu. Bukan berarti gowesnya dilarang, enggak, gowesnya boleh, cuma maaf loh, nggak saling mencari, itu aja. Tidak usah nyebut merek. Tapi kalau kemudian ketemu dalam majelis ilmu, ketemu misalkan bapak-bapak kemudian datang ke panti asuhan, kemudian ngasih bareng-bareng, itu saling mencari, saling mencari. Mana teman saya ya Allah, teman alumni, yang mana kalau ngaji terlalu tidur aja itu. Tapi ada dia. Saling mencari atau tidak? Saling mencari. Dan itu namanya apa? Itu rezeki, itu rezeki. Karena apa? Lihat pernyataan mereka, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yatasaddaquna ma'ana. Tuh, mana teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, bersedekah sama kami. Tuh, yang disebut kata-kata ibadah. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Mendapatkan syafaat itu enak loh. Mendapatkan syafaat itu kayak ibu ataupun bapak pergi ke Surabaya, modalnya cuma 100.000, tetapi kita harus tinggal selama sepekan. Tapi kita pengennya tetap makan dan dapat tidur yang enak. Gimana caranya? Nelpon teman kita yang tinggal di Surabaya, siapa? Kamu tinggal di Surabaya ya? Iya. Sama ke Surabaya. Ya sudah yuk, tinggal aja di rumah saya.
enak. Akhirnya di Surabaya apa? Seminggu dapat rumah, dapat tempat tidur yang nyaman, dapat makan yang enak, mau rawon, mau kemudian pecel, ada. Kenapa? Karena tinggal sama teman kita. Itu perumpamaan syafaat itu kayak gitu. Berapa banyak orang yang masuk surga itu bukan karena amal solehnya tok, tapi berapa banyak orang yang masuk surga itu salah satunya karena dia mendapatkan syafaat. Dan salah satu syafaat itu apa? Syafaat yang diberikan sama teman-teman yang solih itu.